Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang persamaan diferensial Bernoulli. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelum itu, kenalkan nama saya Angelie Salawayong dengan NIM 241011030027. Mari kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Persamaan diferensial Bernoulli adalah persamaan diferensial order 1 yang berbentuk dy per dx ditambah p dalam kurung x kali y sama dengan i dalam kurung x kali y pangkat n. Di sini px dan qx adalah fungsi kontinu terhadap x, sedangkan n adalah bilangan real. Namun, n tidak boleh sama dengan 0 atau 1, karena kalau n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, bentuk persamaannya berubah menjadi linear biasa. Untuk rumus dari persamaan Bernoulli, bentuk umumnya adalah dy per dx tambah p dalam kurung x kali y sama dengan i dalam kurung x kali y pangkat n. Dengan syarat, n itu tidak boleh sama dengan 0 dan n tidak boleh sama dengan 1. Nah, keterangannya, p dalam kurung x itu adalah koefisien yang mengalihkan untuk i dalam kurung x itu adalah fungsi pada ruas kanan yang mengalihkan y pangkat n. Dan untuk n itu adalah pangkat pada y pangkat n. Syaratnya bukan 0 dan bukan 1. Jadi bentuk ini non-linear karena ada y pangkat n. Sekarang kita masuk pada bagian teorema. Persamaan diferensial Bernoulli adalah persamaan order 1 berbentuk dy per dx tambah p dalam kurung x kali y sama dengan i dalam kurung x kali y pangkat n. Dengan syarat n itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, teoremanya adalah persamaan Bernoulli dapat diubah menjadi persamaan diferensial melalui substitusi p sama dengan pangkat 1 per n. Maka diperoleh dy per dx sama dengan 1 kurang n kali pangkat n dy per dx, sehingga persamaan berubah menjadi dy per dx tambah dalam kurung 1 kurang n kali p dalam kurung x kali p sama dengan dalam kurung 1 kali 1 kurang n kali x, yang merupakan persamaan diferensial linear order 1 terhadap p. Nah, sekarang kita masuk pada bagian persamaan diferensial Bernoulli. Kita akan menjelaskan langkah demi langkah mulai dari bentuk awal sampai persamaan linearnya. Nah, langkah yang pertama itu kita tulis lebih dahulu persamaan Bernoulli. Peroleh dy per dx tambah p dalam kurung x kali y sama dengan q dalam kurung x kali y pangkat n. Jadi ini adalah bentuk dasar yang nanti kita olah menjadi persamaan linear. Nah, langkah yang kedua, kita bagi seluruh persamaan dengan pangkat dan syarat yaitu tidak boleh sama dengan 1. Hasilnya pangkat n dy per dx tambah p dalam kurung x kali y pangkat 1 per n i dalam kurung x. Jadi kedua langkah ini adalah dan bentuk agar bisa kita substitusi. Nah, langkah yang kelima, kita lakukan substitusi. Sama dengan dy pangkat 1 per n. Langkah yang keempat, turunan substitusinya. Nah, kalau kita turunkan substitusi tadi terhadap x, kita peroleh dy per dx sama dengan 4 kali y pangkat n dy per x. Langkah yang kelima, kita masukkan hasil substitusi ini ke persamaan pada langkah tadi. Kita diperoleh 1 per 1 kurang n dy per dx tambah p dalam kurung x kali dengan lalu agar lebih sederhana, kita kalikan semuanya dengan 1 kurang n. Diperoleh dy per dx tambah
kali V sama dengan dalam kurung 1 kurang N kali dalam kurung X. Nah, langkah yang keenam itu menjadi bentuk linear. Nah, hasil akhir ini adalah berbentuk samaan persamaan satu dalam variabel V. Tadi pembuktian ini selesai. Nah, akhirnya telah menunjukkan bahwa persamaan Bernoulli bisa diubah menjadi persamaan linear si V sama dengan I pangkat 1 kurang N. Nah, langkah-langkah ini jelas terlihat bahwa persamaan Bernoulli yang awalnya non-linear kita ubah menjadi persamaan linear. Itulah alasan metode ini sangat mudah karena persamaan linear lebih mudah diselesaikan dengan faktor integrasi. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui dy per dx tambah y sama dengan y kuadrat. Hal ini meminta kita untuk menentukan solusi umum y. Kalau kita cocokkan dengan bentuk umum Bernoulli, kita dapat y per dx tambah v dalam kurung x kali y sama dengan y dalam kurung x kali y pangkat n. Maka di sini v dalam kurung x itu sama dengan 1, y dalam kurung x sama dengan 1, n sama dengan 2. Karena n tidak sama dengan 0 atau 1, maka benar ini adalah persamaan Bernoulli. Selanjutnya, penyelesaian awal, itu langkah pertama. Kita lakukan substitusi Bernoulli. Kita definisikan V itu sama dengan V pangkat 1 kurang N. Jadi kita masukkan nilai N-nya, V sama dengan 1 kurang 2, sama dengan V pangkat 1. Dan kita cari turunan X. Jadi, dv per dx sama dengan SD pangkat 2 dv per dx. Sekarang kita masukkan substitusi ini persamaan awal. Jadi persamaan awalnya adalah y per dx tambah y sama dengan y kuadrat. Kalau kita bagi dengan y kuadrat, persamaannya menjadi y pangkat minus 2 y per dx tambah y pangkat minus 1 sama dengan 1. Nah, bagian y pangkat minus 1 bisa kita ganti dengan v. Sedangkan pangkat minus 2 dy per dx bisa diganti dengan plus dv per dx. Sehingga persamaannya berubah menjadi minus dv per dx tambah v. Kalau dilatihkan menjadi dv per dx kurang v sama dengan minus 1. Jadi inilah persamaan diferensial linear dalam variabel v. Selanjutnya, kita mencari faktor integrasi. Jadi kita menyelesaikan faktor linear ini dengan faktor integrasi. Jadi persamaannya adalah dv per dx kurang v sama dengan minus 1. Berintegrasinya mu dalam kurung x sama dengan i pangkat integral minus 1 dx sama dengan e pangkat minus x. Kalau kita kalikan seluruh persamaan dengan e pangkat minus x, maka hasilnya turunan terhadap x dari v kali e pangkat x sama dengan minus e pangkat minus x. Selanjutnya, kita integrasikan kedua sisi. Jadi, v e pangkat minus x sama dengan integral minus e pangkat minus x dx. Integral dari minus e pangkat minus x ini adalah e pangkat minus x. Jadi hasilnya v kali e pangkat minus x sama dengan e pangkat minus x tambah c. Kalau kita kalikan e pangkat x, dapatkan v sama dengan 1 tambah c e pangkat x. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk solusi untuk v. Nah, langkah yang selanjutnya kembali ke bentuk awal atau kembali ke y.
Untuk Y sendiri itu sama dengan 1 per Y, maka satunya 1 per Y sedangkan 1 tambah Y pangkat X. Hingga solusi akhirnya Y dalam kurung X sama dengan 1 per 1 kurang Y pangkat X. Nah, itulah solusi umum dari soal pertama. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, diminta menyelesaikan persamaan diferensial dari dy per dx tambah 2 per x y dengan x kuadrat kali y kuadrat. Penyelesaiannya adalah langkah yang pertama, kita identifikasi dulu bentuk Bernoulli. Untuk umum persamaan Bernoulli adalah dy per dx tambah p dalam kurung x kali y sama dengan y dalam kurung x kali y pangkat n. Nah, dari soal ini diperoleh p dalam kurung x sama dengan 2 per x, y dalam kurung x sama dengan x kuadrat, n sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita langkah yang kedua, yaitu substitusi Bernoulli. Kita pakai substitusi p sama dengan y pangkat 1 n. Jika kita masukkan nilai n boleh y pangkat 1. Jadi, turunan dari substitusi adalah y per dx sama dengan minus dx. Y per dx tambah 2 per x kali p sama dengan minus x kuadrat. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu faktor integran. Persamaan kan sudah berbentuk linear. Jadi, faktor integran adalah mu dalam kurung x sama dengan per x dx sama dengan x kali x. Jadi, sama dengan x kuadrat. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, integrasi. Kalikan seluruh persamaan dengan faktor integran x pangkat 2. Jadi, x pangkat minus 2 dv per dx kurang 2 per x kali x pangkat minus 2 kali v sama dengan minus x kuadrat kali x pangkat minus 2. Hingga turunan x terhadap x pangkat minus 2 kali v sama dengan minus 1. Terus diintegrasikan kedua sisi. Tadi x pangkat minus 2 kali v sama dengan x tambah c, lalu dikalikan dengan x kuadrat. Peroleh v sama dengan minus x pangkat 3 tambah x kuadrat. Nah, langkah yang kelima kita kembalikan ke step awal, kembali ke y. Karena v itu sama dengan y pangkat minus 1, maka 1 per y sama dengan minus x tambah 3 cx kuadrat. Jadi y dalam kurung x itu sama dengan 1 per cx kuadrat kurang x pangkat 3. Nah, dengan catatan penyebut itu tidak boleh sama. Jadi, untuk cx kuadrat kurang x pangkat 3 itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk konstanta c dapat ditentukan pada kondisi awal. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Jadi di sini diketahui y per dx tambah y sama dengan y kuadrat kali y pangkat x. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, persamaan Bernoulli bukan berbentuk y aksen tambah p dalam kurung x kali y sama dengan y dalam kurung x kali y pangkat n. Dengan p dalam kurung x sama dengan 1, y dalam kurung x pangkat x, dan n sama dengan 2. Yang pertama, kita substitusi z sama dengan y pangkat 1 per n. Jadi sama dengan y pangkat minus 1. Maka aksen itu kan sama dengan kali y aksen dikali y pangkat 1. Jadi dari yang langkah yang kedua dari persamaan awal, y aksen tambah y sama dengan pangkat 2 kali y pangkat x, maka diperoleh y aksen sama dengan pangkat 2 kali y pangkat x kurang y. Selanjutnya kita substitusi ke z aksen. Maka z aksen sama dengan plus y pangkat 2 kali y kuadrat kali y pangkat x kurang y.
sama dengan minus dalam kurung E pangkat X kurang Y pangkat minus 1 sama dengan minus E. Jadi aksen kurang Z dengan minus E pangkat X. Untuk rangkaian ketiga, persamaan linear. Jadi faktor integrasinya mu 6 X sama dengan E pangkat integral 1 dx sama dengan E pangkat minus X. Nah, dikalikan, jadi turunan X terhadap Z E pangkat minus X sama dengan minus 1. Integrasinya adalah E minus X sama dengan minus X tambah C. Terus kita kembalikan Z sama dengan 1 per Y. 1 per Y sama dengan E pangkat X dalam kurung minus X tambah C. Jadi, untuk soal yang ketiga, solusinya adalah sama dengan 1 per E pangkat X dalam kurung C pangkat X. Nah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial Bernoulli adalah bentuk nonlinear order 1 yang dapat ditransformasikan menjadi linear menggunakan substitusi V sama dengan pangkat 1 kurang N. Teorema dan penelitiannya memastikan keabsahan metode ini. Jadi melalui contoh-contoh soal, terlihat bahwa prosedur sistematis dapat menghasilkan solusi eksplisit. Dengan demikian, metode Bernoulli merupakan salah satu teknik penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial nonlinear. Demikianlah pembelajaran persamaan diferensial Bernoulli. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah pemahaman, dan menjadi bekal bagi kita dalam mempelajari persamaan diferensial lebih lanjut.